Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yaya Nur Fitriana, NIM 1804447 dari kelas 7C akan memaparkan materi mengenai jenis-jenis model pembelajaran terpadu. Nah, menurut Robin Fogarty, ada 10 model pembelajaran terpadu jika dilihat dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematiknya. Nah, model pembelajaran terpadu ini dibagi menjadi 3 ya. Ada 1 desain ilmu antar bidang studi, dan juga ada model lintas siswa. Yang mana untuk 1 desain ilmu ini dibagi lagi menjadi 3 model, yaitu model connected, nested, dan fragmented. Nah, untuk model fragmented atau model penggalan ini adalah model pembelajaran konvensional yang terpisah secara mata pelajaran. Hal ini dipelajari oleh siswa tanpa menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan antara satu pelajaran dengan pelajaran lainnya. Lalu ada model connected atau model keterhubungan. Menurut Majid, tokoh yang mengembangkan model keterhubungan ini adalah Robert Maynard Husin, yang menyatakan bahwa model keterhubungan connected ini adalah model pembelajaran yang secara sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lainnya, satu topik dengan topik lainnya, satu keterampilan dengan keterampilan lainnya, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan hari berikutnya, bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu bidang studi. Kemudian ada model nested atau model sarang. Yang Fogarty menjelaskan juga bahwa model pembelajaran terpadu model nested adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus pengintegrasian pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk ketercapaian materi pelajaran. Kemudian untuk antar bidang studi ada sequenced, share, web, integrated, dan threaded. Kemudian lintas siswa ada immersive dan networked. Kita langsung ke sequenced. Nah, model sequence adalah proses membelajarkan beberapa konsep yang hampir sama diajarkan secara bersamaan konsepnya. Sementara untuk salah satu konsep tersebut tetap diajarkan dengan cara terpisah. Model ini ciri khasnya memadukan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Persamaan-persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan, meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Kemudian ada model urutan atau sequenced. Karakteristiknya model ini ada pemaduan topik-topik antar mata pelajaran yang berbeda secara paralel. Untuk artinya persamaan yang ada diajarkan secara bersamaan meskipun termasuk ke dalam mata pelajaran yang berbeda. Nah, di sini juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya memfasilitasi transfer pembelajaran melintasi beberapa mata pelajaran. Untuk kekurangannya, model sequence ini membutuhkan kolaborasi yang terus-menerus dan kelenturan atau fleksibilitas yang tinggi karena guru memiliki sedikit otonomi untuk mengurutkan atau merancang kurikulum. Lalu selanjutnya ada model bagian atau shared. Model pembelajaran terpadu tipe shared didasarkan pada ide-ide pembagian yang berasal dari dalam ilmu tersebut dari gabungan kurikulum. Nah, bentuk pemaduan pembelajaran model ini adalah
suatu akibat dari adanya overlapping konsep atau gagasan pada dua mata pelajaran atau lebih. Untuk menggunakan model pembelajaran terpadu ini, guru harus mempelajari dua ilmu berdasarkan hubungan konsep, sikap, dan juga keterampilan yang sama. Selanjutnya ada model bagian berdasarkan karakteristiknya merupakan bentuk pemaduan pembelajaran akibat adanya overlapping konsep atau ide pada dua mata pelajaran atau lebih. Nah, ini merupakan perencanaan tim dan atau pengajaran yang melibatkan dua disiplin ilmu yang difokuskan pada konsep keterampilan dan sikap-sikap atau attitude yang sama. Untuk kelebihannya terdapat pengalaman instruksional bersama dengan dua orang guru di dalam satu tim. Akan lebih mudah untuk berkolaborasi. Sedangkan untuk kekurangannya, model ini membutuhkan waktu, kelenturan, komitmen, dan juga kompromi. Selanjutnya ada model jaring laba-laba atau web. Model web ini adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Model web ini merupakan model pembelajaran tematik yang menggunakan suatu tema sebagai dasar dari pembelajaran di dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Nah, karakteristiknya, temanya itu dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik di dalam mata pelajaran tertentu maupun di lintas mata pelajaran. Nah, pengajaran tematisnya menggunakan suatu tema sebagai dasar pembelajaran dalam berbagai disiplin mata pelajaran. Untuk kelebihannya dapat memotivasi atau membantu siswa untuk melihat keterhubungan antar gagasan siswa. Dan kekurangannya, tema yang digunakan harus dipilih baik-baik secara selektif agar menjadi berarti juga relevan dengan konten. Selanjutnya ada model galur atau 3D. Model pembelajaran 3D merupakan pendekatan pengembangan kemampuan belajar berkelanjutan tentang kemampuan yang sangat mendasar melalui beberapa mata pelajaran. Nah, model 3D ini merupakan model pemaduan dengan bentuk keterampilan. Model ini begitu cocok jika digunakan sebagai salah satu langkah alternatif menuju integrasi mata pelajaran yang lebih intensif. Nah, karakteristiknya model ini memadukan bentuk keterampilan. Bentuk 3D ini berfokus pada apa yang disebut metakurikulum. Nah, keterampilan sosial, berpikir, berbagai jenis kecerdasan, dan keterampilan belajar direntangkan melalui berbagai disiplin ilmu. Nah, untuk kelebihannya, siswa mempelajari cara mereka belajar, yaitu dengan memfasilitasi transfer pembelajaran selanjutnya. Kekurangannya, disiplin-disiplin ilmu yang bersangkutan tetap terpisah antara satu sama lain. Kemudian ada model keterpaduan atau integrated. Pembelajaran terpadu tipe ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar bidang studi, menggabungkan bidang studi dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menemukan keterampilan konsep dan sikap yang saling tumpang tindih dalam beberapa bidang studi. Ditinjau dari penerapannya, model keterpaduan ini cocok untuk dikembangkan di sekolah dasar. Model integrated merupakan pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Nah, karakteristiknya pemaduan sejumlah topik dari mata pelajaran yang berbeda, tetapi esensinya sama dalam sebuah topik tertentu. Dalam berbagai prioritas yang saling tumpang tindih dalam berbagai disiplin ilmu, dicari keterampilan, konsep, dan sikap yang sama. Kelebihannya, model ini dapat mendorong murid-murid untuk melihat keterkaitan dan saling keterhubungan antara disiplin ilmu. Siswa menjadi termotivasi dengan melihat berbagai keterkaitan tersebut. Untuk kekurangannya, model ini membutuhkan tim antar departemen yang memiliki perencanaan dan juga waktu pengajaran yang sama. Kemudian ada model celupan atau immersive, yaitu suatu pembelajaran yang menggunakan pendekatan antar disiplin ilmu, di mana siswa dapat memadukan semua data dari setiap bidang ilmu
dan menghasilkan pemikiran sesuai bidang minatnya untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran model imersif, tidak lagi berfokus pada mata pelajaran, tetapi sudah pada para siswa. Nah, pada pembelajaran terpadu model ini, seluruh mata pelajaran merupakan bagian dari sudut pandang keahlian para siswa secara individu. Para siswa menyaring sendiri seluruh konsep yang dipelajarinya menurut sudut pandang mereka sendiri dan meleburkan atau membenamkan diri mereka dalam pengalaman melalui kegiatan yang dijalaninya. Nah, model ini memiliki karakteristik yang mana dirancang untuk membantu siswa itu dalam menyaring dan memadukan berbagai pengalaman dan pengetahuan yang dihubungkan dengan medan pemakainya. Nah, siswa dapat memadukan apa yang dipelajari dengan cara memandang seluruh pengajaran melalui perspektif bidang yang disukai atau area of interest. Kelebihannya, keterpaduan berlangsung di dalam siswa itu sendiri, sedangkan untuk kekurangannya dapat mempersempit fokus pelajar tersebut. Kemudian ada model jaringan atau networked, adalah model pembelajaran berupa kerjasama antara siswa dengan seorang ahli dalam mencari data, keterangan, atau lainnya yang sehubungan dengan mata pelajaran yang disukainya atau yang diminatinya, sehingga siswa secara tidak langsung mencari tahu dari berbagai sumber. Model ini dirancang dengan tujuan untuk memotivasi siswa mendalami dan menguasai minatnya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan, serta memperluas cakrawala mereka berdasarkan perspektif yang diperlukan. Nah, karakteristik model jaringan network ini mengandaikan kemungkinan pengubahan konsepsi, bentuk, pemecahan masalah, maupun tuntutan bentuk keterampilan baru setelah siswa mengadakan studi lapangan dalam situasi, kondisi, maupun konteks yang berbeda-beda. Nah, belajarnya melakukan proses pemaduan topik yang dipelajari melalui pemilihan jejaring pakar dan juga sumber daya. Untuk kelebihannya, bersifat proaktif atau pelajar dapat terstimulasi oleh informasi maupun konsep-konsep baru. Sedangkan kekurangannya dapat memecah perhatian pelajar, upaya-upaya menjadi tidak efektif. Nah, jadi cukup sekian model-model pembelajaran terpadu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.